Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang hipnoterapi dan sekarang saya akan membahas tentang akupunktur. Apa itu akupunktur? Ya, akupunktur sendiri itu terdiri dari dua kata Latin, yaitu acus dan punctur. Di mana acus itu artinya jarum, sedangkan punctur adalah tusuk. Jadi dikonotasikan dalam bahasa Indonesia yaitu tusuk jarum. Mengapa bisa terjadi dan mengapa bisa ada akupunktur ini? Ini bermula dari 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, di mana ada suatu kejadian pada saat dia berkeluh atau mempunyai penyakit, dia tertusuk dengan batu yang tajam, ternyata keluhannya menjadi hilang. Ternyata penyakitnya menjadi hilang dan ternyata ada apa di situ. Nah, itulah asal mulanya akupunktur. Dari situ berkembang ke dunia internasional. Dari batu yang runcing itu berubah menjadi benda yang lebih kecil dan menjadilah sebuah jarum yang disebut acus dan menjadi punctur pada saat ditusukkan di tubuh manusia. Di Indonesia sejarahnya mungkin asal mulanya seperti cerita lalu atau seperti berita burung saja. Kok ada sih dengan akupunktur orang bisa sembuh? Kok ada sih dengan nyeri tiba-tiba sembuh? Kok ada sih dengan tusuk jarum keluhannya menjadi hilang? Ya. Pada tahun 1960-an, pada saat presiden pertama kita sakit, pada tahun 1990 itu Presiden Soekarno kita, presiden pertama kita sakit. Maka pada saat sakit itu didatangkanlah pengobatan akupunktur dari Cina. Dan pada saat itu Soekarno merasakan kesembuhannya, merasakan kepulihannya dari keluhannya itu. Sejak itulah, disinilah gerbang terbukanya akupunktur masuk ke Indonesia. Karena pada saat itu semua para dokter RSCM, terutama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, diperintahkan oleh Presiden untuk mempelajari atau mendalami akupunktur yang dari Cina ini. Inilah asal mulanya akupunktur datang di Indonesia. Mengapa memilih akupunktur sebagai terapi yang alamiah, ilmiah, dan efektif? Ya, yang pertama karena terbukti secara evidence based dengan akupunktur akan menghilangkan rasa nyeri atau efek analgesia. Kemudian yang kedua, akupunktur adalah dapat menghilangkan spasme otot, ya, atau kekakuan otot. Kemudian yang ketiga, akupunktur itu sendiri berefek secara evidence based, memiliki kemampuan untuk meningkatkan tonus otot, meningkatkan daya contractibility dari otot itu sendiri. Kemudian yang keempat, kepentingan atau telah terbuktinya akupunktur itu secara evidence based, yaitu memiliki efek untuk meningkatkan mikrosirkulasi atau pembuluh darah perifer di daerah kulit dan di daerah otot. Kemudian yang kelima, efek dari akupunktur itu sendiri akan menurunkan hipersensitif dari kulit. Jadi orang yang alergi, hipersensitif kulit bisa dilakukan dengan akupunktur. Kemudian yang keenam apa? Akupunktur berfungsi atau berefek yang terbukti yaitu dapat memecahkan lemak lipolisis, ya, yaitu dengan memecahkan lemak-lemak yang tidak berguna dan adanya proses lipolisis itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, memiliki atau ada efek dari hipnotik sedatif. Kenapa? Karena di titik-titik akupunktur, ada beberapa titik akupunktur akan mengeluarkan hormon beta endorfin, di mana beta endorfin itu kerjanya jika dihasilkan dari tubuh bisa seperti 200 kali daripada morfin. Itu dihasilkan dari titik akupunktur. Kemudian selain itu, apalagi sih evidence base-nya akupunktur? Yang kedelapan, efek peningkatan sistem imunitas. Jadi barang siapa mereka yang mempunyai keluhan autoimun, imun sistem yang menurun, yang bisa dibantu dengan akupunktur karena akan
keadaan stabil hormon, kemudian maju mundur menstruasi, kemudian berhubungan dengan ginekologi dan obstetrik yang berhubungan dengan hormon, Anda bisa menggunakan dengan akupunktur. Ya. Ini adalah salah satu titik GV20 atau disebut dengan Pyway. Titik ini biasanya digunakan untuk keluhan pasien dengan penyakit insomnia. Apa itu insomnia? Penyakit dengan kurang tidur atau kekurangan tidur di saat malam. Ya. Lalu, apalagi penyakit yang bisa diterapi dengan akupunktur? Insomnia adalah satu dari 31 penyakit yang bisa diterapi atau diobati dengan akupunktur. Ya, selain itu, selain insomnia, ada penyakit yang berhubungan dengan saluran nafas seperti asma. Kita bisa tusuk di daerah paru-parunya. Kemudian berhubungan dengan rinitis alergi. Rinitis alergi kita bisa berhubungan dengan titik imun sistemnya. Kemudian ada juga berhubungan dengan saluran penyakit jantung dan pembuluh darah, palpitasi, kita bisa menusuk di daerah jantungnya. Di sini ada titik-titik tertentu yang disebut HT. HT adalah heart atau jantung, ataupun perikardium. Ya. Kemudian apalagi yang bisa diterapi dengan akupunktur? Berhubungan dengan hormon yang seperti tadi saya jelaskan. Hormon berarti di daerah hormon, berarti kalau laki-laki di daerah genitalianya, maupun perempuan di daerah sini. Ya, kemudian ada titik jauh juga hormon di daerah paha. Seperti itu. Kemudian untuk kasus-kasus apa lagi bisa selain itu, yaitu kasus dengan sistem saraf atau keluhan-keluhan saraf. Contohnya pada wanita biasanya ada keluhan di belakang buku, ya. Selain sciatica, kemudian ischialgia, ini biasanya menyerang pada wanita. Kemudian atau pada laki-laki bisa disebut juga dengan low back pain. Ya, low back pain adalah keluhan di belakang pinggang sini. Pada intinya semua ini karena efek dari evidence based tadi. Mengapa penyakit-penyakit itu ada 31 kasus penyakit dan 13 kasus kecantikan yang bisa ditangani oleh akupunktur. Anda penasaran? Anda bisa mencobanya dan bisa tanya di channel saya, di channel Dr. Hypnofogor, apa kelanjutannya dan apa terapinya. Akupunktur itu efek sampingnya hampir tidak ada. Jikapun ada, itu hanya lebam saja. Kenapa lebam? Karena klien kita atau pasien kita belum rileks, belum nyaman, dan belum menerima jarum akan masuk. Makanya pada saat melakukan akupunktur, saya sarankan untuk membuat klien kita rileks dulu, santai dulu dan nyaman, maka jarum masuk dan diterima oleh tubuhnya dengan nyaman dan tidak ada lebam itu sendiri. Kemudian apalagi efek sampingnya? Efek sampingnya mungkin ada overdosis dari jarum. Jika memang ada riwayat beliau belum makan, belum sarapan, dalam kondisi lelah, kemudian ditusuk jarum, seperti itu bisa ada overdosis dari jarum. Tapi ini sangat jarang sekali. Sejak saya praktek tahun 2008 hingga tahun ini, alhamdulillah tidak ada pasien yang merasakan overdosis jarum. Karena disesuaikan, ada proses penerimaan dulu, mau diniatkan, maka proses akupunktur, tusuk jarum ke dalam tubuhnya terasa nyaman, aman, efektif, dan hasilnya luar biasa. Berapa kalikah pasien itu harus diakupunktur? Atau harus terus meneruskah? Atau cukup sekali saja? Ya, kita pisahkan menjadi dua bagian. Ada penyakit gawat darurat, contohnya apa? Contohnya diare, kemudian sinkop atau pingsan.
itu seperti keluhan yang gawat darurat, itu cukup 1 kali, karena ada titik-titik tertentu yang di akupunktur atau di moksabushi akhirnya sembuh keluhannya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyakit akut. Akut adalah yang baru terjadi dan terus menerus. Kita lakukan biasanya 1 minggu 2 kali terapi, 2-3 kali terapi. Kenapa? Agar keluhannya semakin berkurang. Contohnya apa? Osteoartritis yang ada di lutut, kemudian nyeri neritis, kemudian low back pain seperti itu, kemudian juga apa? Sciatica atau ischialgia. Itu biasanya yang berhubungan dengan sistem saraf. Kita melakukan tindakan satu minggu itu 2-3 kali terapi. Sedangkan penyakit selanjutnya yang diterapinya agak panjang, yaitu dengan keluhan atau penyakit yang kronis, itu cukup 1 minggu sekali dilakukan akupunktur. Contohnya untuk kasus-kasus kronis seperti apa? Seperti adanya benjolan di suatu tempat, kemudian adanya hormonal yang terus menerus, kemudian ada juga penyakit kronis lainnya seperti gula darah yang tidak teratur, kemudian ada kolesterol yang berlebihan. Nah, itu bisa 1 minggu 1 kali ya. Berapa lama di akupunktur? Satu seri akupunktur terdiri dari 12 terapi. 12 kali terapi kita pecah menjadi 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, terus menerus selama 12 kali. Jika sudah 12 kali, kita istirahatkan dulu. Mengapa? Karena kita akan melihat bagaimana reaksi tubuhnya, bagaimana situasi tubuhnya, bagaimana perkembangannya selanjutnya. Setelah diliburkan 1-2 minggu, kita lanjutkan dengan kontrol berikutnya setelah sesi atau seri ke-12. Jika Anda sahabat dokter hipnopunktur atau masyarakat semua ingin sehat yang alami, ilmiah, efektif, tanpa efek samping, apa salahnya mencoba dengan akupunktur?